Welcome to Santong. There is a waterfall kingdom. Desa Santong merupakan desa yang berada di wilayah bagian atas Kecamatan Kayangan atau berada di ketinggian 525 mdpl. Santong merupakan desa yang menjadi bagian pula dari lereng Gunung Rinjani berbatasan dengan Kecamatan Gangga di sebelah selatan, yakni Desa Sambi Bangpol, ditandai dengan bentangan Sungai Loko Sidutan. Kemudian di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pansor yang ditandai bentangan Sungai Loko Ara, sebelah barat dengan Desa Sesait, dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Taman Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Zaini Ansori, Kepala Desa Santong. Selamat datang di Desa Santong. Santong merupakan desa yang mekar dari induk Desa Sesait. Pemekaran tersebut didasari oleh aspirasi masyarakat yang mengharapkan lebih mudahnya birokrasi pelayanan desa. Pada tahun 1998, Santong resmi menjadi desa definitif yang dikukuhkan dengan SK Gubernur NTB nomor 103 tahun 1998. Adapun kepala desa pertama adalah Haji Artim, kemudian Baharudin SE, Muhakim, hingga kepala desa saat ini M. Zaini Ansori. Desa Santong terdiri dari 14 dusun dan terbagi menjadi 28 rukun tetangga atau RT. 14 dusun tersebut yaitu Dusun Cempaka, Dusun Gubuk Baru, Dusun Mekarjati, Dusun Mekarsari, Dusun Mentari Timur, Dusun Santong Asli, Dusun Santong Barat, Dusun Santong Tengah, Dusun Santong Timur, Dusun Sempako, Dusun Subak 10, Dusun Sukadamai, Dusun Temposodo, dan Dusun Waker. Sementara, pusat pemerintahan Desa Santong atau kantor Kepala Desa Santong berada di Dusun Mentari Timur. Gedung kantor desa sendiri berdekatan dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya, seperti pasar tradisional, masjid raya, lapangan umum desa, dan puskesmas. Total luas wilayah Desa Santong adalah 20,87 km persegi, dengan luas wilayah administrasi sekitar 880 hektar. Dan sisanya merupakan hutan lindung dan taman nasional. Berdasarkan fungsinya, luas wilayah Desa Santong terbagi menjadi beberapa segmen pemanfaatan. Salah satunya adalah lahan persawahan, perkebunan, peternakan, fasilitas umum, dan hutan. Berdasarkan SDGs tahun 2022, jumlah keseluruhan populasi di Desa Santong adalah 7.629 jiwa dari total 2.367 keluarga, dengan rincian 3.851 orang laki-laki dan 3.778 orang perempuan. Populasi tersebut didominasi dengan rata-rata penduduk berusia produktif, yaitu 15 hingga 64 tahun. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di Desa Santong bergantung pada beberapa sumber, seperti pertanian, perkebunan, hutan, perikanan, serta UMKM. Sebagai penunjang aktivitas ekonomi, Santong memiliki sistem pendukung seperti pasar tradisional harian dan pasar mingguan yang berada di Dusun Santong Barat. Pasar ini aktif setiap paginya dan bahkan dapat beroperasi hingga malam hari. Selain dua jenis pasar tradisional tersebut, di Desa Santong terdapat 44 unit kios dan toko yang dikelola sekitar 85 orang tenaga kerja. Untuk usaha masyarakat, yang pertama di pertanian maupun di perkebunan. Di perkebunan ada juga kopi, cengkeh, kakao, kopi,
dan lain-lain. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor vital perekonomian di Desa Santong. Sekitar 753,38 hektar lahan di Santong digunakan sebagai lahan pertanian oleh warga. Sejumlah 681,55 hektar lahan sawah dimanfaatkan sebagai lumbung pangan dengan tanaman padi, kacang tanah, jagung, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Selain tanaman pangan, Desa Santong juga memproduksi tanaman buah. Sejumlah 180 kakak memiliki lahan tanaman buah seperti alpukat, mangga, rambutan, dan manggis. Sebagai khas perkebunan juga, terdapat produksi buah durian yang cukup tinggi di Desa Santong. Sektor perkebunan rakyat, ada jenis komoditas kelapa dengan luas lahan 16,73 hektar, kopi dengan luas lahan 190 hektar, cengkeh 110 hektar, coklat 124,15 hektar. Selain itu ada juga tanaman vanili sebagai salah satu komoditas unggulan di desa ini. Sementara itu, di sektor kehutanan, produksi bambu menjadi komoditas yang paling dominan dengan rata-rata jumlah panen per tahun sekitar 4.000 batang, terdiri dari jenis bambu biasa dan bambu petung. Total luas wilayah hutan di Desa Santong berjumlah 340 hektar dengan rincian 221 hektar merupakan hutan produksi. Pada sektor peternakan, sejumlah 1.029 orang warga Santong menjadi peternak dengan beberapa komoditas peternakan unggulan seperti sapi, kerbau, ayam, bebek, hingga kambing. Namun, ayam petelur merupakan komoditas unggulan peternakan di Desa Santong dan merupakan pusat peternakan ayam petelur di Kabupaten Lombok Utara. Adapun usaha masyarakat di bidang pengelolaan hasil peternakan, diantaranya usaha abon daging kemasan, biogas, kerupuk kulit, dan kerajinan tangan. Selain dengan kesuburan tanahnya, Desa Santong juga dikenal dengan kampung santri, lantaran beberapa pondok pesantren besar berdiri dan menjadi pusat pendidikan agama di desa ini. Bagaimana tidak, pondok pesantren masih menjadi ruang pendidikan utama yang paling diminati masyarakat Desa Santong. Sejumlah 1.368 santri menjadi bagian peserta didik di 4 pondok pesantren di desa itu. Sejumlah 350 siswa bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah, 650 siswa bersekolah di 4 Madrasah Sanawiyah, dan 646 siswa bersekolah di 4 Madrasah Aliyah. Di Desa Santong terdapat beberapa lembaga pendidikan, mulai dari jenjang TK atau PAUD hingga sekolah menengah atas. Tercatat, ada 6 TK atau PAUD, 6 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, dan 4 sekolah menengah atas. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Santong dengan usia angkatan kerja 15 hingga 64 tahun berkisar antara SMP dan SMA dengan total angkatan kerja sejumlah 3.640 orang. Tidak tamat SD sejumlah 356 orang, tamat SD sejumlah 1.568 orang, tamat SMP sejumlah 654 orang, tamat SMA sebanyak 411 orang, dan sarjana sejumlah 651 orang. Dengan tingkat pendidikan tersebut, masyarakat Desa Santong memiliki beberapa jenis mata pencaharian, namun yang paling dominan adalah wirausaha. Tercatat, ada sejumlah 1.124 masyarakat Santong berwirausaha. Komposisi ASN hanya 35 orang di Desa Santong. 2 orang berprofesi sebagai bagian dari Polri, sisanya sebanyak 405 orang merupakan buruh tani. Desa Santong memiliki lembaga pemerintahan dikepalai seorang kepala desa, 21 personil, 2 staf pembantu, dan 1 operator SID. Selain itu, ada Badan Permusyawaratan Desa, BPD, yang beranggotakan 9 orang, ditambah dengan 1 orang staf BPD, LKMD dengan 36 orang anggota, LPMD sejumlah 14 orang, PKK 25 orang, Karang Taruna yang beranggotakan 30 orang, Pasti sejumlah 1 unit yang dikelola 5 orang, 3 unit yayasan yang dikelola 15 orang, organisasi pecinta alam GPA Santong dengan anggota 30 orang, 10 kelompok tani dengan 30 orang anggota, 1 unit badan usaha milik desa atau BUMDes dengan 3 unit kerja yaitu cuci motor, kedai kopi, dan PAM desa, serta kelompok sadar wisata Pok Darwis Pesona Alam Santong dengan anggota 30 orang.
Keseluruhan lembaga dan organisasi di desa tersebut tersebar kepengurusannya dari 28 RT yang ada di 14 dusun se-Desa Santong. Dalam keseharian, tata krama di desa ini selain diatur oleh hukum-hukum positif, juga diatur oleh hukum adat atau yang dikenal dengan awik-awik. Santong memiliki lembaga kepengurusan adat dengan adanya mangku atau pemangku sebagai orang yang dituakan, juga memiliki rumah adat. Di rumah adat tersebut tersimpan benda-benda pusaka peninggalan para leluhur masyarakat desa Santong. Sekali dalam setahun, ada beberapa tradisi ritual yang dilakukan masyarakat desa Santong, seperti ritual bedugul. Ritual ini dilakukan setiap tahun yang biasanya dipusatkan di Dam Santong, Dusun Wakar. Ritual ini bertujuan sebagai visualisasi rasa syukur terhadap Sang Pencipta atas kelimpahan kekayaan alam yang diberikan kepada masyarakat Santong. Ritual ini biasanya identik dengan makan bersama atau begibung dengan menyembelih hewan seperti sapi, kerbau, atau kambing. Selain bedugul, ada juga ritual merikek makam atau memperbaiki dan membersihkan kuburan leluhur, serta benda-benda pusaka peninggalannya. Potensi budayanya untuk ruah makam, warga yang ada di, kita katakan yang 5 dusun, kita kumpul pada bulan 6 untuk ruah makam. Ritual merikek ini dilakukan setiap tahun dengan bersama-sama menuju Bukit Semboya sebagai tanda meminta restu untuk melakukan ritual selanjutnya. Ritual ini biasanya dilakukan pada kisaran bulan Juli hingga Agustus dan pada saat bulan purnama. Desa Santong secara geografis dikepung oleh aliran 2 sungai. Di sebelah selatan mengalir Sungai Loko Sidutan, sementara sebelah utara mengalir Sungai Loko Ara. Ada 9 mata air yang dijadikan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan warga. Adapun 2 gedung dimanfaatkan sebagai lokasi pengelolaan air. Kebutuhan air bersih, warga didistribusikan kebanyakan dari pipa air yang dipasang di mata air yang berada di kawasan hutan. Hampir seluruh keluarga di Santong menjadi pelanggan PAMDes dengan jumlah 2.305 kepala keluarga. Secara umum, kebutuhan air bersih untuk warga di Santong selalu tercukupi. Menunjang kebutuhan masyarakat terkait sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara mendirikan sebuah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di Santong. Keberadaan puskesmas ini menjadi vital lantaran signifikan mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat Santong. Puskesmas Santong tetap beroperasi setiap hari selama 24 jam, khususnya instalasi gawat darurat. Selain puskesmas, ada juga 1 unit Polindes dan 12 unit posyandu yang berperan di sektor kesehatan di Desa Santong. Warga Santong juga memiliki fasilitas-fasilitas olahraga, seperti lapangan sepak bola, lapangan badminton, dan beberapa sarana tenis meja. Santong memiliki sekitar 3.272 hektar hutan lindung dan suaka marga satwa. Kerapatan biodiversity ini menjadi daya tarik Desa Santong. Hutan di Desa Santong dipenuhi dengan puluhan jenis anggrek, 2 jenis edelweiss dari sektor fauna, kera coklat dan kera hitam ekor panjang dapat dijumpai dengan mudah. Di kedalaman hutan, ada beberapa jenis fauna lain seperti rusa, landak, dan babi hutan, serta berbagai keanekaragaman hayati lainnya, sehingga tidak berlebihan jika Desa Santong dicita-citakan ke depan menjadi taman wisata alam. Dengan iklim yang subur, Desa Santong juga memiliki potensi agrowisata seperti kebun buah, taman bunga, wisata kebun kopi, dan berbagai konsep agrowisata lainnya. Pasalnya, komoditas pertanian di Desa Santong tidak kalah dari Sembalun. Hampir semua jenis agrowisata unggulan di Sembalun Lombok Timur dapat dikembangkan di Santong. Pada tahun 2021,
Pok Darwis Pesona Alam Santong telah melakukan ekspedisi untuk menemukan potensi mata air terjun, dan pembukaan jalur menuju Gunung Rinjani. Dari ekspedisi tersebut, mereka menemukan jalur menuju Puncak Kondo, yang merupakan salah satu puncak bukit kompleks Rinjani. Jalur tersebut melalui aliran sungai kering Loko Besi, dan berakhir di Savana Rusa, Bukit Kondo. Dari ekspedisi itu juga, mereka menemukan sekitar 40 air terjun yang menawarkan keindahan berbeda, pun dengan jarak tempuh berbeda-beda. Air terjun yang menjadi favorit pengunjung adalah Tiu Prabu, Tiu Batu Kolam, Gua Walet, Tiu Teja, Tiu Bidari, dan Tiu Skeper, yang digadang sebagai air terjun tertinggi di Lombok, dengan ketinggian 113 meter. Setiap minggu, 6 air terjun ini rutin dikunjungi wisatawan. Di beberapa titik air terjun memiliki sisi yang cukup luas dan datar, seperti di Tiu Prabu dan air terjun Menanga. Kondisi tersebut memungkinkan para pengunjung berkemah di sekitar air terjun tersebut. Saat ini, Pok Darwis Pass, selaku lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan, akan membuat bumi perkemahan di lokasi Tiu Prabu yang disebut Prabu Riverside Camp. Camping ground memang memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Santong karena terdapat banyak tempat yang dapat menunjang aktivitas perkemahan dan outdoor lainnya. Berikut cuplikan dari beberapa air terjun yang cukup terkenal di Desa Santong. Terima kasih, kami menunggu kunjungan Anda di Desa Santong.